tidak ada fenomena politik yang permanen. Maka dikatakan aksiomanya adalah yang tak terbantahkan, tidak ada musuh sejati, tidak ada teman sejati kan. Dulu diperoleh itu seperti yang konvensional. Maka dibutuhkanlah kekuatan di DPR dan kekuasaan pendukung pemerintah relatif berimbang supaya terjadi berdialektika. Tetapi dengan sosial media sekarang, the power of social media, the civil society sangat kuat sekali. Jadi sehingga sekalipun misalnya di koalisi pemerintahan itu gemuk, tapi tidak orientasi rakyat. Hati-hati, sosial media masyarakat bisa bergerak. Jadi parlemen jalanan bisa terjadi. Saya kira mereka tidak begitu mereka inginkan itu, tidak mereka respon karena mereka tahu bahwa itu kepentingan untuk Bahlil. Bang, nyasar tadi ya? Hampir nyasar. Akhirnya tiba juga. 4 kali di sini. Nyasar juga. Saya sudah mahir dulu kali ini. Bang, ya kita kemarin nyampe gara-gara apa, sekarang kenapa? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya ikuti Google Map diarahkan kemana-mana. Bang, thank you ya. Baik, terima kasih. Kita langsung gas nih. Ini ada yang kocak nih. Di tengah-tengah bencana alam ini, kenapa sih Bahlil ini mewacanakan koalisi permanen? itu kan kocak. Saya mau ketawa tuh. Jadi sebenarnya tidak sekedar kocak, jadi bisa saja orang mentertawakan. Kenapa? Ucapannya itu tidak sejalan dengan rekam jejak Partai Golkar. Kan dikatakan kemarin dalam pidatonya bahwa koalisi permanen tidak selamanya manis, kita harus berjuang, kan begitu. Tidak boleh di sini senang, di sana senang, kan begitu kata dia kan. Padahal Golkar selalu di sini senang, di sana senang. Kenapa? Karena tidak pernah di luar kekuasaan kok. Berarti Golkar nggak pernah kalah ya? Betul, tetap ada di pemerintahan. Kan gitu. Apakah ini hasil mungkin rapat internal Golkar, ada ide ini dilaksanakan atau hanya personal dari Pak Bahlil nih? Saya kira suatu pesan komunikasi yang dilontarkan seseorang itu produk sosial, sudah pasti. Interaksi dengan manusia lain. Tidak ada pesan komunikasi yang dilontarkan individu, itu adalah produk dirinya sendiri. Perilaku manusia, termasuk perilaku komunikasi, produk sosial, interaksi sesama orang dengan orang lain. Nah, hanya saja siapa yang diuntungkan di dalam pesan tersebut kan gitu. Menurut saya yang paling diuntungkan adalah Bahlil. Setuju. Oh iya, kenapa? Kalau koalisi permanen, berarti permanen itu jumlah kabinet dari Golkar tetap minimal sejumlah itu, tidak boleh berkurang. Namanya juga permanen. Kemungkinan bisa bertambah. Dan kemudian ketika kekuasaan atau Pak Prabowo untuk mereshuffle kabinet dari Golkar, mungkin karena kinerja, karena sesuatu hal, tentu kan berkomunikasi dengan ketua umum. Ketua umumnya siapa? Bahlil. Berarti Bahlil tetap jadi menteri. Tetapi tidak produktif bagi Prabowo. Kenapa? Itu bisa mengganggu hak prerogatif beliau. Karena kalau misalnya ada mau di reshuffle dari Golkar, misalnya ini, iya kan? Berarti tidak boleh dong orang permanen. Kalau jatah kami kemarin sekian, harus segitu loh. Kalau ini kami calonkan, ini yang diangkat. Kan begitu. Sangat tidak baik. Namun saya mau jelaskan. Sebenarnya Bung Bahlil ini Bang, jadi selain kocak, saya tertawa. Kenapa gitu ya? Kenapa? Dia tidak banyak baca sosiologi. Dan termasuk politik. Dia adalah praktisi politik, tidak akademisi atau tidak baca buku tentang sosiologi dan politik. Kenapa? Tidak ada fenomena politik yang permanen. Maka dikatakan aksiomanya adalah yang tak terbantahkan, tidak ada musuh sejati, tidak ada teman sejati kan? Ya, itu buktinya. Kepentingan ya tapi. Kepentingan mewarnai. Bahkan nanti menjelang pemilu presiden di 2029, menjelang itu pemilu, Golkar pastikah mendukung Prabowo? Belum tentu. Belum tentu. Nah, tapi kalau permanen, misalnya seperti itu, padahal dia bergeser nanti, tidak mendukung Prabowo, andaikan Prabowo 2 periode gitu kan, tidak ada jaminan. Maka saya terus terang mengatakan, setuju. Pandangan daripada Bahlil ini tidak begitu memahami tentang sosiologi dan politik. Karena tidak ada fenomena sosial di muka bumi yang permanen. Tidak ada yang permanen kok, semua cair. Tapi kalau saya lihat sih malah ini beda lagi Bang. Karena kalau saya lihat, ini wacana ini datang setelah nggak lama si Caimin tuh bilang tobat nasuha ke Bahlil sama Raja Juli. Betul.
Nah ini jangan-jangan nih Bang, namanya Bahlil itu kan jahil tuh. Iya. Dia itu cuma mau nyubit aja Bang, Nah. mau nyubit si Caimin. Nah menurut Abang gimana? Dia pengen nyolek aja. Bisa saja seperti itu. Karena memang kalau kita mau lihat, dulu kan PKB, Caimin kan mendukung Anies. Nah, itu dia. sebagai wakil presiden. Iya. Nah, jadi jangan ketika sakit, Oke. kalau ketika senang ikut. Boleh saja ke sana arahnya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat makna ke sana, bisa publik bisa memaknai. Iya. Bahwa bisa saja mengcounter daripada Caimin. Karena Caimin kan tobat nasional kan begitu ya. Iya. Nasuha. Nasuha salah lagi. Dan Bahlil kan langsung bilang rada kenceng bro mukanya. Dia yang lebih Nah besoknya dia langsung ini wacana ini. Betul. Bang, Jadi ya ada bisa ngelihat begini nggak sih? Sekarang nih posisi Pak Bahlil secara performa tuh ranking 1 paling bawah, Pak. oh gitu. Nah, Berdasarkan apa nih? Survei apa? kan ada survei. Oh, Jadi siapa berkinerja terburuk, Pak Bahlil kebetulan ada di paling bawah. Dan mungkin posisi itu terancam untuk di reshuffle. Sehingga dia harus menyelamatkan diri agar tetap ada di kabinet. Permanen. Dengan Nah, permanen. Abang gimana? Kalau memang kinerjanya termasuk yang tidak produktif, tidak perform, ya wajar dong Iya. dia di reshuffle gitu ya. Karena tidak boleh jabatan menteri itu dipertaruhkan. Karena mereka adalah mensejahterakan rakyat di bidang apa? Di bidang kementeriannya, yaitu energi, SDM, Iya, sumber daya alam. Kita melihat bahwa suatu contoh yang paling sederhana. Sekarang kan kita lihat antri di SPBU. Iya. Iya, ketersediaan bahan bakar misalnya seperti itu. Lalu kemudian baru saja saya pulang dari Sumatera, sengaja saya naik darat, itu adalah bahwa antri truk itu panjang sekali. Di mana Bung Bahlil sebagai Menteri ESDM yang memproduksi tentang energi kita kan, berapa lifting yang diproduksi, tapi sampai antri truk. Kalau terus terang saya mengatakan, antri truk itu berjam-jam Bang. Mereka itu bekerja untuk anak dan istri. 3 jam baru dapat misalnya, itu kan kerugian. Nah, oleh karena itulah kalau saya masuk akal saya, kalau memang ada survei atau katakanlah suatu kajian bahwa Bahlil termasuk yang tidak produktif, saya kira secara akal sehat bisa diterima. Dan berpotensi untuk di-reshuffle oleh Prabowo. Kenapa? Karena tidak mungkin itu dipertaruhkan karena soal kesejahteraan rakyat. Kenapa? Soal penyediaan energi, Bang, itu sangat strategis. Emang berani Bang? Ya betul. Bahlil kan sekarang kan ketua umum Golkar. Nah, ini menarik. Ketika dia ketua umum Golkar kan boleh jadi quote and quote masih mempunyai kekuatan power. Iya. Tapi bisa saja dinamika politik itu sangat cair seperti saya katakan tadi. Betul. Mungkinkah Bahlil nanti tidak jadi ketua umum Golkar? Mengulang sejarah, yaitu Airlangga turun kemarin. belum habis masa jabatan, Iya. tiba-tiba muncul Bahlil yang Bahlil. tidak diperhitungkan. Saya kira dinamika saya katakan fenomena politik kita di Indonesia sangat cair, unpredictable. Jadi tidak ada yang pasti. Kalau misalnya di negara-negara maju, hampir bisa kita prediksi daripada di Indonesia. Contoh, kalau misalnya Partai Demokrat menang di Amerika Serikat, hampir dipastikan, kalau dikatakan tidak 100% pasti, Republik akan di oposisi. Hampir itu dipastikan, boleh dikatakan pasti. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa, maka dikatakan nanti Lebih kita banyak sudah habis pemilu, ketidakpastian, ya. mari kita bersama-sama, sehingga tidak ada orang atau partai yang ada di oposisi. Semuanya pragmatis ya. Pasti, saya katakan itu partai kita di Indonesia, politik kita di Indonesia pragmatis. Saya belum melihat ideologis. Iya. Bukan hanya itu, secara meritokrasi juga nggak ada. Betul. Jadi hancur sekali yang maaf aja tidak punya keahlian mengepalai suatu departemen yang kepentingan untuk khalayak orang banyak. Contoh, Iya. Menteri Kesehatan sederhana. Iya. Tidak bidang dia itu. Maka sebenarnya seorang menteri yang memegang jabatan, terutama menteri yang sifatnya teknis, menteri kesehatan misalnya, dia harus bidangnya Betul. tentang hal itu, dan kemudian mempunyai leadership, dan kemudian managerial skill, dan dukungan politik. Jadi ini empat-empatnya tidak hanya pertimbangan politik. Iya. Bukankah misalnya menteri itu diangkat karena memang boleh saja berjasa ketika
campaign Oh, presiden, ya kan? Pilpres. Dia berjasa sehingga ditempatkanlah orang yang tidak the right man in the right place. Ya, Pertimbangan politik iya, tetapi jangan mengabaikan kapabilitas. betul. Kita lihat contoh kemarin sederhana, ketika kepala komunikasi kepresiden kemarin si Oh ya, itu yang Hasan baru Nasbi. diganti, Hasan Hasan Nasbi kan hancur penanganan komunikasi karena dia bukan backgroundnya komunikasi. Dia Dia tidak adalah konsultan politik. tuh. iya, sarjana politik boleh jadi dia. iya. Dia bisa cocok di Menteri Dalam Negeri misalnya. Jadi harus the right man in the right place. Tetapi dengan pertimbangan politik iya. Loyalitas kepada presiden. Coba Iya. kita lihat setelah Hasan Nasbi tidak jadi di komunikasi kepresidenan, sekarang jadi komisaris di Pertamina iya, gitu ya. betul. Pandangannya sudah berubah. Sudah berbeda lagi sekarang. Sudah sedikit-sedikit nyentil-nyentil dia. Kemarin nyentil-nyentil siapa ya kemarin tuh? Nyentil-nyentil dia kan. Kalau misalnya antar kabinet, antar menteri, dia jangan saling Purbaya dia. jangan saling Purbaya. tikam, jangan saling tikam gitu. Itulah makna kalimatnya. Itu kan nyentil itu. Padahal kalau kita mau jujur, Pak Purbaya suatu menteri yang bisa melakukan suatu pembongkaran Iya. yang sangat mapan selama ini. Dan tanda kutip sudah membudaya. Tetapi dengan Purbaya saya kira mudah-mudahan terus dipertahankan itu, tidak berubah nanti seperti Jokowi ya kan. Periode pertama kan bagus dia, Bagus. periode kedua berubah dia. Kan begitu, mudah-mudahan tidak berubah. Iya. Saya kira menteri-menteri semacam ini harus kita apresiasi. Bang, berarti kalau saya tarik lagi ke sesuai dengan diskusi kita ini, Ya. sesuai tema, Ya. koalisi permanen itu sama dengan imajinasi politik. Itu benar nggak sih? Ada yang bilang begitu? Saya kira tergantung perspektif mana melihatnya. Kalau kita pakai perspektif daripada theoretical politik maupun komunikasi politik, itu pasti imajinasi. Karena tidak mungkin terjadi, hayalan. Berimajinasi. Kok saya ucapkan ini? Wah, menguntungkan aku dong. Iya. Bahlil dalam hal ini. Iya. Bisa dia jadi menteri, namanya permanen. Tetapi realitas di lapangan tidak mungkin ada yang permanen. Hubungan antar manusia, dua manusia pasti fluktuatif. Turun naik, panas, dingin, dan lain-lain. Tidak ada. Oleh karena itulah basis dari itulah maka di dalam politik pun demikian. Di dalam politik itu lebih cair lagi. Lebih liquid lagi. Lebih liquid, fleksibel ya. Sebenarnya kalau fleksibel dikatakan saya tidak setuju. Kalau fleksibel masih artinya dalam pengertian positif. Tetapi yang lebih pas adalah sangat cair. Apalagi politik itu tidak ideologis. Udah kepentinganku di mana, gitu ya. Maka jaken kabinet atau katakan abang tadi Ya. kabinet ahli. Meritokrasi. Belum terlihat lah. Saya terus terang mengatakan sampai saat ini yang saya perhatikan yang menteri yang meritokrasi itu ada dua, yaitu Purbaya sama Menteri Pertahanan Oh iya. Sapri Samsudin. Menurut saya termasuk ahli di bidangnya. Dia tidak masuk ke ranah politik, tetapi dia bertindak melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Dan memang bidangnya itu. Betul. Tapi kalau yang lain, contoh yang lainnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekarang, coba dicek dulu backgroundnya. Masa dia memegang komunikasi tidak ada backgroundnya komunikasi? Ada kalau nggak salah Angga Prabowo itu ya? Iya, yang Kepala Badan Komunikasi itu. Iya, sekarang yang baru ya? Harusnya. Iya. Harusnya orang komunikasi memegang itu. Jadi sama dengan orang kesehatan, Menteri Kesehatan. Harusnya orang kesehatan. Memang dunia kesehatan ya. Nah, berarti si Bahlil itu melemparkan wacana seperti itu. Jangan-jangan memang cuman gimmick dan nyentil si Caimin. Ini saya bacain Iya. tweetnya Caimin. 5 Desember 2025, pukul 14.31. Dia bilang begini, jalan-jalan ke kampung Radio Dalem, cakep, dia bilang gitu. Jangan lupa beli rambutan, cakep, dia bilang gitu. Kita ini mau memperbaiki alam, bukan mencari keributan, cakep. Nah, ini udah saling berbalas pantun sama Bahlil ini. Bahlil balas juga nggak? Gue nggak gitu. Balas juga nggak dia? Kenapa? Balas juga nggak? Kayaknya balas itu, koalisi permanen itu, bro. Gitu Ini loh. jangkauannya hanya untuk berkoalisi selama masa pemerintahan atau udah bicara 2029? Nah, Tidak bisa dijamin. Di 2029, mereka itu kepentingannya sangat varian sekali. Oke. Jadi yang ada di koalisi Prabowo sekarang, apakah terus mendukung Prabowo? Tergantung negosiasi di belakang panggung. Jadi prinsipnya dalam suatu
bargaining position politik, saya melakukan apa, saya dapat apa. Begitu. Betul. Saya dapat apa itu udah jelas berapa Jabatan kursi menteri, menteri. atau saya tingkat menteri, atau undang-undang yang dibuat yang menguntungkan kepentingan politik yang berada di koalisi calon nanti. Sangat tergantung. Jadi mereka itu menurut kajian kami bahwa biasanya dan itu dilakukan sebelum mereka bersepakat di belakang panggung sudah mereka tanda kutip ya. Saya melakukan apa, saya dapat apa. Istilah kasarnya kong kali kong. Tapi saya melakukan apa, saya dapat apa. Konkret itu. Konkret itu. Jadi mereka sudah ada semacam kesepakatan gentleman agreement lah. Sehingga didukung. Maka biasanya mereka akan mengatakan kalau keluar akan bicara mereka idealis untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kader-kader kita nanti akan kita kirim menjadi menteri membantu ibu atau bapak presiden. Seolah-olah malaikat ya Bang? Betul, padahal. Nah, yang uniknya lagi, si internal Gerindranya juga udah ngomong kan, si Don Dasko. Ini lagi bencana. Betul. Jangan ngomong yang gitu-gitu dulu. Betul. Ketua DPR pun juga begitu kan. Nah ini kan berarti kan juga dicentil bareng-bareng juga tuh si Bahlil. Bahlil, jangan salah Bang. Jadi saya pikir ya, dalam suasana bencana sekarang kita saudara-saudara kita di Sumatera gitu ya, termasuk juga kampung halaman saya mengalami kesulitan karena bencana. Kampung kena Bang? Tapanuli ya, tapi kampung kelahiran saya Aceh juga. Saya lahir di sana juga kena. Jadi oleh karena itu pada masa katakanlah rakyat kita atau warga negara kita, saudara-saudara kita mengalami, saya kira saya setuju dengan Bung Dasko. Sudahlah, jangan dulu berbicara tentang itu. Nanti setelah kita bisa tangani persoalan bagaimana membantu saudara-saudara kita ini dari berbagai aspek sehingga mereka bisa survive. Karena menurut saya baru tadi dapat telepon ke saya, ada saudara saya di sana, mereka sudah habis rumahnya, cuma pakaian yang terletak di pakaiannya saja itu pun sudah berlumpur-lumpur, itu saja yang bisa dipakai, semua hilang. Bukankah itu suatu keprihatinan kita bersama? Untuk itulah saya kira sangat tidak tepat waktulah ketika Bung Bahlil mengatakan sangat koalisi tidak tepat permanen, waktu. sangat politis pragmatis. Kan kita tahu ya bahwa Golkar itu adalah koalisi gemuk, bagian dari koalisi gemuknya Pak Prabowo. Ya. Artinya kita sebagai bagian dari masyarakat kan nggak seneng lah. Artinya check and balance udah pasti berkurang ya. Sebagai masyarakat ini adalah kemunduran performa pasti dari pemerintahan juga karena check and balance kurang kan Bang. Betul, saya setuju. Iya. Artinya bahwa dalam suatu negara demokrasi ada di pemerintahan, ada di luar pemerintahan, dan kekuatannya harus mendekati berimbang. Tetapi dengan keadaan Indonesia atau dunia sekarang dengan social media, the power of social media, artinya dulu itu keseimbangan itu diperlukan pada saat itu teori itu diperoleh belum ada social media, belum ada fenomena sosial, fenomena social media. Dulu diperoleh itu seperti yang konvensional, maka dibutuhkanlah kekuatan di DPR dan kekuasaan pendukung pemerintah relatif berimbang supaya terjadi berdialektika. Tetapi dengan social media sekarang, the power of social media, the civil society sangat kuat sekali. Jadi sehingga sekalipun misalnya di koalisi pemerintahan itu gemuk, tapi tidak orientasi rakyat, hati-hati, social media masyarakat bisa bergerak. Jadi parlemen jalanan bisa terjadi. Justru menurut saya Nepal. Iya, maka muncul sekarang kita nepalkan. Siapa yang mau nepalkan nggak tahu saya kan. Jadi artinya sudah begitu. Karena memang kekuatan sosial media, the power of social media luar biasa loh Bang. Betul. Bisa menggulingkan pemerintahan. Hati-hati. Jadi oleh karena itu kalau misalnya koalisi gemuk tapi dibarengi dengan oposisi dari masyarakat, saya kira check and balance bisa jalan. Tapi resikonya sangat tinggi. Kenapa? Kalau check and balance itu jumlah kursi di DPR, pemerintah dan di luar pemerintah tidak begitu jauh, maka rakyat yang protes tuntutan maka bisa masuk ke partai oposisi. Karena kekuatannya berimbang. Tapi kalau tidak kuat berarti kalah terus dong, voting kan kalah. Maka akan muncul konsep istilah nepalkan, udah begitu. Jadi hati-hati. Oleh karena itulah koalisi gemuk juga mempunyai sisi negatif sekalipun sosial media sudah kuat. Tapi kan uniknya itu kan wacana yang dilempar ke Bahlil itu kan nggak ditangkap sama partai-partai koalisinya mereka juga kan? Betul. Kayaknya cuma Nasdem aja yang nangkep itu.
Saya kira mereka tidak begitu mereka inginkan itu, tidak mereka respon karena mereka tahu bahwa itu kepentingan untuk Bahlil. Iya, paling tidak dia tidak diresapel. Iya. Yang lain ilmunya ternyata lebih tinggi dari Iyalah. Pak Bahlil ya. Wah, mana mau dia terjebak di situ. Ya, itu urusan lo gitu Jadi kan. ini lebih kembali ke pertanyaan awal tuh lebih ke kepentingan pribadi yang beliau lagi punya rapot kurang bagus ya. Betul, jadi rapot yang kurang bagus ini, saya kira dia akan, kalau misalnya katakanlah rapot yang kurang bagus, dia mewacanakan daripada koalisi permanen. Jadi artinya, aku tetap menteri dong, kan itu makna. Jadi kalau kita komunikasi, ada yang dikenal meta meaning, makna di balik pesan. Oke. Jadi pesannya itu dikatakan Tersurat dan tersirat ya. Iya, jadi yang ada adalah makna tersirat. Iya. Jadi politisi Bang, pesan politisi, para praktisi politisi, jangan lihat yang diucapkan atau yang tersurat. Iya. Oke. Tapi lihatlah makna di balik itu. Iya. Sehingga misalnya contoh, kita akan kirim kader-kader kita untuk membantu presiden menjadi kabinet. Kan gitu kan? Maksudnya pakai dong kader Jadi gua. menteri. Kalau enggak gua cabut dukungan gua kan gitu. Jadi dilihatlah yang pesan meta meaning istilah konsep akademisnya, tapi pada umumnya kita dengar tersirat. Justru yang tersirat itulah makna yang sesungguhnya. Iya. Itu beda antara sen kiri beloknya kanan itu beda ya? Beda karena ini sen kanan belok kiri itu saya kira banyak di kepada Pak Jokowi gitu ya, dulu gitu ya. Pak Jokowi dan ilmunya emak-emak itu. Dan karena sen kiri belok kanan itu maknanya adalah inkonsistensi. Saya kira banyak bukti yang ucapan Pak Joko Widodo yang tidak konsisten Bertolak kan? belakang. Iyalah, kemarin kan saya pensiun, saya nanti Kembali ke Solo. Solo menjadi rakyat biasa. Sekarang partai super terbuka. Kan gitu kata sama PSI. Berpartai, berpolitik lagi dia. Harusnya dia guru bangsa lah. Harusnya menjadi negarawan ya. Negarawan dan guru bangsa. Tidak lagi level di tingkat politis praktis. Karena memang kepentingannya ada. Gibran kan masih digendong dia. Gitu kan dalam arti politik gitu kan. Jadi ini masih terus nih. Berbeda dengan SBY saya melihat. Kalau SBY saya kira lebih Gak cuman SBY, presiden lain semua santai bang. lebih dibanding Joko Widodo gitu ya. Kita harus fair melihat itu. Kalau SBY cuma lihat melukis dia. Berjalan-jalan ke seluruh Indonesia pakai bus besarnya itu kan. Dengan berbagai kadang-kadang berhenti di pinggir jalan melukis. Kapan Joko Widodo berjalan-jalan sambil main, kan dia pemain musik kan, gitar kan, dan lain-lain menyanyi aja dia, nggak usah ikut lagi campur politik. Naik motor. Gitu. Jadi jangan saya terus terang saya menyarankan kepada Joko Widodo, sudahlah, berhentilah menjadi politisi pragmatis, sudahlah. Termasuk cara merespon dugaan ijazah palsu, kenapa tidak mencontoh Asrul Sani gitu ya? Contoh-contoh ya. Saya Ini kira kan begini, contohnya ini kan apple suatu to apple. wacana yang sangat luar biasa ini. Iya. Tentang ijazah palsu ini. Kalau memang Joko Widodo negarawan, Nah, setuju. tunjukkan saja. Selesai. Memang tidak ada yang memaksa dia, betul. Kalimat dia begitu, tidak ada yang memaksa saya untuk menunjukkan. Tapi dia sudah presiden loh Bang. Masa hanya ditunjukkan kepada relawannya? Masa hanya ditunjukkan kepada kepolisi? Kepada relawan ditunjukkan kan? Ditunjukkan. Hah? Ya, ditunjukkan juga. Makanya kok saya kok enggak? Saya kan rakyatnya. Jadi dia tidak adil juga dong dia. Kecuali memang tidak ditunjukkan ke relawannya, hanya ke penegak hukum polisi, masih bisa masuk akal. Ini ke relawan diberikan, ke Rismon kok enggak sih? Roy, padahal itu sama-sama rakyatnya 2 periode kan, nggak boleh dong bertindak. Itu tindakan yang tidak adil dilakukan oleh Pak Joko Widodo karena menunjukkan hanya ke sebagian kecil warga negara Republik Indonesia. Kan yakin dia punya ijazah asli. Apa sih salahnya? Ditunjukkan saja. Gitu ya, Nah, karena dia di wawancara dia terakhir ini nih, yang sama Kompas, ditanyain kayak begitu, tapi dia jawab kan, akan dia tunjukkan di persidangan. Nah, menurut abang gimana tuh? Saya kira secara normatif tidak ada masalah, silakan ditunjukkan. Tetapi ada 2 hal catatan saya tentang hal itu. Ditunjukkan, tetapi diteliti secara terbuka oleh siapapun, tidak hanya sekedar ditunjukkan. Yang kedua adalah kalau hanya ditunjukkan di pengadilan, apa salahnya lebih awal ditunjukkan? Ya kan nggak ada salah. Karena presiden itu sudah tidak bicara lagi undang-undang positif. Undang-undang positif, undang-undang tertulis kan?
Tetapi seorang presiden sudah bicara pada level apa? Moral, Ya. etika, kan lebih tinggi. Ini ijazahku. Mohon maaf, saya bukan sombong ya misalnya. Ini ijazahku dari UGM. Silakan siapapun meneliti. Baru kita bisa bertanya dong publik, tanya pertanyaan kita. Bagaimana proses perkuliahannya? Mana KRS-nya? Tapi- Kartu rencana studi. Mana kartu hasil studi? Kami dulu zaman Iya. dulu ada KRS, kartu KHS, kartu Iya. rencana studi dan kartu hasil studi. Mana? Ya. Tunjukkan Tapi, dong. Bang, jangan lupa. Beliau berkata akan ditunjukkan di pengadilan. Pengadilan itu sudah terjadi dan menelan korban kan. Babang tahu kan. Ya. Tapi ijazah asli juga tidak dihadirkan di dalam itu. Sementara vonis itu terjadi yang Sugi itu, Bro. Tanpa menghadirkan ijazah asli. Nah, itu gimana, Bang? Sebenarnya Ya. yang rugi Joko Widodo sendiri. Kenapa saya katakan rugi? Tidak ditunjukkan. Opini publik semakin paling tidak berada posisi ragu. Oh, benar. Benar nggak Bang? Benar nggak ijazah Jokowi asli atau palsu? Kan itu terjadi pergeseran. Yang selama ini ketika 10 tahun dia didukung oleh publik, survei begitu tinggi. Kalau sekarang surveinya tinggi, misalnya andai kan, Iya. itu perlu kita pertanyakan itu. Gitu survei itu. Karena sudah pergeseran gitu ya. Jadi dia rugi sendiri. Kalau dia ingin dapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat, dan kemudian dia membesarkan PSI, nanti tunjukkan sekarang. Iya. Kan partai PSI dikata super terbuka. Kok ijazah nggak terbuka sih? Baru ada lagi ketua umumnya. Siapa itu? Siapa yang baru? PSI. Ya Ketua- itu Ahmad Kaisang. Ali. Oh, yang baru Ali. Ketua umumnya, anaknya Pak Jokowi. Oh, Kaisang. Kaisang. Tapi kalau ketua Iya. harian Ahmad Ali. Kaisang dikatakan Mr. J. Sampai sekarang nggak tahu kita siapa Mr. J. Padahal partai terbuka. Inkonsisten lagi. Pas bukan partai itu super terbuka. Tapi sampai sekarang persoalan J nggak diungkap. Kok takut banget sih? Gitu. Bang, Ini kan, thank you ya. Ya, makasih. Ciao. Thank you.